Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali aja seram. Pohon keramat hujan deras di Bandung tidak kunjung selesai. Saking derasnya, beberapa ranting atau dahan pohon di sekitar rumahku, dan gara-gara hujan inilah aku akhirnya mengalami satu kejadian yang menurutku adalah mimpi terburukku. Namaku Asa. Aku tinggal di daerah Bandung Utara. Rumahku mempunyai halaman yang cukup luas dan ada pohon-pohon besar. Aku lupa jenis pohonnya, tapi pohon itu cukup besar dengan dahan yang sangat besar juga dan rindang. Sebenarnya jika siang hari pohon tersebut sangat membantu untuk sekedar meneduhkan, tapi jika malam memang cukup menakutkan. Dari SMA aku sudah pindah ke Bandung dan ke tempat itu. Rumah itu adalah warisan dari almarhum kakek yang diberikan untuk ayah. Dan ketika ayah dipindah tugaskan ke Bandung, ya otomatis satu keluarga pindah. Aku pun pindah sekolah dan tinggal di sana. Sebenarnya waktu kecil aku pernah datang ke rumah kakek ini. Dulu pohon itu tidak sebesar ini, malah masih bisa kok panjang dan duduk di dahan. Tapi sekarang sudah sangat besar. Rumahku itu tidak rumah yang estetik sebenarnya, tapi karena pembuatannya tahun 90-an, jadi memang modelnya pun agak sedikit jadul. Bangunannya tidak tingkat, tapi cukup luas. Ada teras rumah, ada kursi di teras itu, sehingga kita bisa duduk dan nongkrong sambil melihat ke arah depan atau halaman. Rumahku ini berada di pinggir jalan, tapi ini bukan jalan utama dan bukan komplek juga. Biasanya jalan ini dipakai orang untuk memotong jalan jika jalan utama sedang macet. Jadi bisa dibilang jarang juga ada orang yang lewat jalan itu. Kiri kananku adalah villa yang kalau ada yang sewa baru ramai. Sedangkan jika tidak ya gelap sepi. Beberapa kali ada orang yang sewa villa di sebelah kiri atau kananku itu, dan sejujurnya itu membuat suasana rumahku itu menjadi lebih hangat karena ada kehidupan. Karena jika tidak ada mereka ya sepi sekali, termasuk pada hari itu di mana musim penghujan sedang melanda kota Bandung. Hari itu ayah mengabariku akan pulang agak telat karena ada rapat yang cukup penting sehingga tidak bisa ditinggalkan. Dan kebetulan saat itu ibuku juga sedang mengurusi 40 harian dari saudaraku, sedang aku diminta untuk jaga rumah saja dan menjaga adikku Tony namanya, yang umurnya baru 5 tahun. Lepas maghrib hujan sudah mulai turun cukup deras. Aku harus menjaga tahun ini yang sedang bandel-bandelnya saat itu. Dia berlarian membanting mainannya. Agak kesal sih jika harus menjaga dia. Ditambah di luar hujan tidak bisa kemana-mana. Kalau bisa dibilang kami terjebak di rumah itu. Tony, jangan lari-lari dong, pusing kakak. Lihat ya, udah sini duduk yuk, nonton YouTube aja yuk sini. Pengen nonton apa? Mana, jawab lagi. Aku coba mengisi kekosongan waktu dan keheningan itu dengan menonton sampai di tengah-tengah film. Tony bilang padaku lapar, katanya ingin makan. Kulihat jam saat itu udah jam 7 malam lebih. Iya sih, ini waktunya makan malam ya. Udah bentar
Kakak ke dapur bikinin ya, jangan kemana-mana, di sini aja nonton oke. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuatkan sesuatu untuk aku buka kulkas, cuma ada telur mie instan sesuai yang ada, mungkin akan kubuatkan martabak ini. Kalau ketika aku cek nasi pun masih banyak, aku mulai sibuk di dapur membuatkan makan malam untuk kami sampai ku dengar dari arah ruang tengah tempat Tony menonton terdengar Tony sedang tertawa. Dia tertawa seperti mengobrol dengan seseorang. Tertawanya itu seperti ada yang sedang menjahili dia. Aku pun berteriak dari dapur, "Tony, kamu lagi ngapain sih? Nonton apa? Sampai ketawa-ketawa gitu?" Tapi Tony tidak menjawab. Kontan aku pun mendekati Tony dan melihat ke arah Tony. TV yang sedang menyala terlihat mati. Terus tadi ketawa melihat apaan? Kenapa tadi kamu ketawa-ketawa, lihat apa? Tony pun menunjuk ke arah pintu depan yang ketika ku tengok tidak ada apa-apa di situ. Ada apaan sih? Nggak ada apa-apa kamu. Emang lihat apaan sih tadi? Ketawa-ketawa gitu. Menjawab pertanyaanku dan dia bilang dia tertawa karena melihat ada tete yang tidak ada kepalanya. Dan dia memegang kepalanya. Itu mungkin yang dimaksud adikku itu adalah ada sosok perempuan tanpa kepala yang memegang kepalanya sendiri. Dan katanya kepala yang dipegang di genggaman tangannya itu tersenyum pada adikku. Udah deh, terdengar dari arah dapur. Panci air yang sedang kupanaskan itu menutup-letup. "Entar ya, kakak lagi masak, tungguin." Aku pun bergegas kembali ke dapur untuk mematikan kompor, panaskan panci dan terlihat tutup pancinya itu mulai mengangkat-ngangkat. Tadi aku matikan, otomatis ku buka tutup pancinya. Ketika ku buka tutup pancinya, sontak aku langsung mundur kaget ketika melihat di dalam panci ada sebuah wajah seorang perempuan yang tiba-tiba saja berteriak menakutkan padaku. Jantungku berdegup saat kencang ketika itu. Suaranya terdengar sangat jelas dan terlihat dari dalam panci itu ada sebuah wajah. Dan ketika kulihat lagi, wajahnya sudah tidak ada apa, airnya sudah matang. Mungkin aku hanya salah lihat, jantungku masih berdegup saat aku pun coba lanjut ke memasak dan mencoba menenangkan diriku sendiri. Sampai terdengar suara langkah berlari ke arah dapur dan itu ternyata adikku. "Tony, kenapa sih lari-lari gitu? Bikin kaget aja." Tuh diam di depan pintu dapur sambil melihat ke arahku dan tersenyum. "Kamu senyumin apa sih?" Lalu menunjuk ke arah belakangku. Dia lalu bilang katanya teteh yang gak ada kepalanya berdiri tepat di belakangku. Kontan bulu kudukku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ketika adikku berkata seperti itu, meskipun tidak ku tengok ke belakang, namun memang terasa ada yang berdiri di belakangku. Dan ada angin dingin bertiup di betis kakiku. Iya, dan ketika aku tengok ke bawah, sebuah kepala orang perempuan noni Belanda melotot melihat ke arahku. Wajahnya pucat, rambutnya pirang basah sekujur wajahnya. Dan seketika itu juga petir menggelegar sangat keras, membuat rumahku tiba-tiba mati lampunya dalam keadaan gelap. Aku langsung berlari menggendong adikku dan keluar dari rumah. Sampai di teras rumah aku berdiri menunggu orang tuaku pulang. Dalam kondisi gelap karena mungkin cuaca yang buruk membuat lampu di sekitar tempat ini jadi mati. Petir masih menggelegar dan semua petir kilat menyambar sangat kencang. Suaranya mengenai salah satu dahan pohon yang besar di halaman rumahku. Satu dahan pohon yang cukup besar ambruk
jatuh tanah dan kulihat dari ujung mataku masih ada dahan pohon yang sepertinya patah namun masih menggantung dan mengayun seperti terkena angin. Namun ketika aku perhatikan lagi, loh itu bukan dahan pohon yang patah, seperti ada yang tergantung di sana seperti orang yang gantung diri dan terombang-ambing terkena angin. Sesekali kilatan petir membuatku bisa melihat ada sebuah tali yang menggantung di kepalanya dan di dalam rumah. Aku langsung menutup mataku, membacakan doa-doa yang ku bisa dan memeluk adikku sekuat tenaga hingga akhirnya tak lama sebuah cahaya lampu datang dan itu ternyata mobil ayahku. Ayahku langsung masuk dan ku bilang aku ketakutan karena lampu di rumah semuanya mati. Singkat cerita, beberapa jam kemudian lampu pun kembali menyala. Tony sudah tertidur. Aku tidak menceritakan kejadian itu pada ayahku. Dan sudah cukup lama aku pendam cerita ini hingga suatu hari seorang penjaga kebun yang biasanya suka bersih-bersih di sini, Mang Indra namanya, ketika tarakan memotong pohon atau dahan di pohon itu, dia terlihat berdoa dan bahkan menaruh sesuatu di depan pohon itu. Aku pun menghampirinya. Kenapa harus menaruh seperti itu di pohon itu? Ternyata katanya sudah tradisi sejak zaman dulu bahwa harus menyimpan hal seperti itu di situ, bahkan dari saat kakek masih tinggal di situ. Konon pohon ini sejak zaman penjajahan Belanda dulu sudah ada dan cukup keramat angker. Katanya banyak korban yang digantung di situ, ada orang pribumi dan ada orang-orang Belanda juga oleh Jepang, dan pohon itu tidak bisa ditebang. Setiap orang yang berusaha untuk menebang pohonnya akan jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. Karena itulah jika ingin membersihkan, merapikan, pasti ada ritual yang dilaksanakan.